Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan tentang bagaimana kita sebagai umat muslim di dalam menghadapi sebuah cobaan atau masalah pada kehidupan kita. Setiap ada persoalan kita harus kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, jangan sampai sesat. Banyak kita lihat dalam sisi kehidupan masyarakat ketika kena masalah, ayo entar ke bungkona reng ruabe, reng penter, bisa beri syarat. Nah, itu salah satu sesat sudah, karena tidak mampu menahan gejolak syahwatnya untuk ingin menghadapi persoalan segera selesai, pergi ke orang yang dianggap pintar atau dengan kata lain dukun supaya dikasih syarat dan sebagainya, syirik itu. Nah, kita sebagai orang muslim tentu harus kembali kepada apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ya ayuhan nas, itu kalimat ya ayuhan nas itu kalau dilihat di Al-Qur'an itu ada 18. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ada 89. Perbedaannya kalau ya ayyuhan nas itu untuk seruan semua manusia, tidak terkecuali, kafir boleh diseru oleh Allah semua. Kalau ya ayyuhalladzina amanu baru setelah mereka beriman. Nah, ini adalah seruan Allah untuk semua hambanya, baik yang kafir maupun yang beriman, semua diberitahu oleh Allah bahwa qad ja'akum mau'idhatum, telah datang sebuah pelajaran dari Allah, min rabbikum, dari Allah, lima fisudur, obat hati, ya wasifau lima fisudur, obat yang ada di dalam diri manusia, yang ada dalam dada manusia, wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, merupakan petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Jadi seruan untuk semuanya dan merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang sudah menjadi orang mukmin. Pemberitahuan ini adalah untuk semua manusia. Kalau kemarin kita sudah ceritakan perbedaan orang muslim dan orang non muslim atau orang kafir dalam mensikapi masalah atau persoalan, kalau orang muslim kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya, bagaimana petunjuk Al-Quran dan hadis dalam menghadapi persoalan hidup sehingga paham setiap setiap apa yang terjadi dalam dirinya adalah qadarullah. Kemudian kita yang kedua, apa yang terjadi pada diri kita itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk diri kita. Sekarang yang ketiga, bagaimana? Kita harus ingat bahwa Allah memberikan cobaan kepada manusia itu tidak akan melebihi batas kemampuannya. Ini harus disadari. Dan sesuai dengan stratanya, cobaan orang yang miskin dengan orang kaya ya tingkatannya beda. Orang yang berilmu dengan orang awam ya berbeda. Orang yang fisiknya kekar dengan yang lemah juga berbeda. Yang jelas tidak melebihi kemampuan orang itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi demikian pula Allah akan memberikan balasan kebaikan berupa pahala bagi orang yang mengerjakannya dan akan mendapatkan siksa bagi orang yang mengerjakannya. Laha maka sabat walaiha maktasabat. Lah, inilah bentuk keadilan yang diberikan oleh Allah, sehingga kita di dalam menghadapi sikap hidup dan menerima cobaan, kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus memahami bahwa ini adalah qadarullah, ini adalah yang terbaik untuk Allah. Nah, penanaman hal demikian jangan sampai merusak akidah kita, walaupun sekecil pun tersirat dalam hati. Ayo coba kita cari cara yang cepat, cari syarat. Jangan sampai, kalau sampai terjadi kalimat semacam ini, segeralah beristighfar agar diampuni oleh Allah. Karena pergi ke dukun atau tukang ramal, maka tidak akan diterima ibadahnya 40 hari ke depan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah kita perlu memahami
bahwa dalam sisi kehidupan itu tidak akan terjadi sebuah kemulusan. Semua mengalami hal-hal yang akan mengalami kerisauan, kegalauan dan sebagainya. Karena itu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini yang harus kita jaga sehingga kita akan senantiasa sabar, ikhlas dan qanaah. Sabar di dalam menerima cobaan, ikhlas di dalam mensikapi sebuah persoalan hidup dan qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, kita harus yakin bahwa Allah akan menolong hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya yang beriman. Kita bisa melihat pada surah Al-Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Jadi dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Nah, inilah kita senantiasa dalam cobaan apapun perlunya kita menjaga iman, menjaga takwa karena Allah juga berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Banyak hal-hal yang mengkaitkan ayat ini pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Salah satunya adalah At-Tolak ayat 3 dan 4 itu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini sering dibaca oleh imam. Kalau sering dibaca oleh imam itu kita harus menghayati itu adalah sebuah peringatan. Sama dengan kenapa kalau membaca surat Al-A'la selalu menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Ada penekanan di sana. Itu adalah mengingatkan kita dan jamaah bahwa kehidupan akhirat itu adalah yang terbaik dan kekal. Nah, jadi setiap imam membaca itu ada, misalnya imam ini senang membaca ini, imam ini senang membaca ini karena memahami makna dengan mengingatkan dirinya waktu membaca. Jadi sehingga di situ akan menambah kekhusyukan kita tatkala kita berusaha memahami maknanya. Demikian pula di dalam surah Al-Insyirah. Jadi pada ayat 5 dan 6, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lah inilah kasih sayang Allah. Hambanya tidak hanya dipersulit, tapi juga ada kesulitan, diberi kemudahan. Merupakan suatu cobaan keimanannya. Bagaimana dalam mensikapinya ini, Allah menyediakan jalan keluarnya. Setiap ada masalah ada jalan keluar, tapi bagaimana mencari jalan keluar harus dihindari dengan cara instan yang saya sebutkan, pergikan tukang ramal, tukang memberi syarat, atau dengan kata lain dukun itu tadi. Jadi inilah, karena itu kita harus menjaga. Tatkala kita mendapatkan musibah harus bersabar. Ya. Kemudian yang keenam adalah di balik semua ujian ada hikmahnya. Apa? Minimal hikmahnya di balik ujian itu adalah penghapus dosa. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa karena ulah tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak hal dari dosa-dosamu. Quran surah Asy-Syura. Demikian pula hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Muslim manapun yang ditusuk duri atau lebih dari tusukan duri, maka pasti Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya karena musibah ini dan juga menghapus kesalahan darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari sinilah dalam menghadapi cobaan dari 5-6 hal itu, yang pertama itu adalah qadarullah, yang kedua pilihan Allah yang terbaik bagi kita, yang ketiga Allah tidak akan memberikan cobaan terhadap hambanya melebihi batas kemampuannya, yang keempat Allah akan menolongnya, kemudian yang kelima setiap kesulitan akan diberikan bersama-sama jalan kemudahan, yang keenam kita harus memahami bahwa setiap cobaan itu juga sebagai penghapus dosa. Sehingga dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang qanaah dan senantiasa menjaga akidahnya hingga akhir hayat kematian kita, insyaallah husnul khotimah. Aku qouli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.